Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Kita mulai pembelajaran PKN yaitu bab pertama, kerukunan antar umat beragama. Di dalam kerukunan umat beragama, secara tidak langsung kita harus saling menghormati dan menghargai antar agama satu dengan yang lain. Tujuannya adalah agar terjadi kerukunan yang dimana kita hidup di masyarakat. Untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, secara otomatis kita harus hidup rukun. Kunci di dalam masyarakat untuk menjalankan segala suatu aktivitas, kita harusnya rukun terlebih dahulu. Karena kegiatan demi apapun, kalau kita sudah menjalankan sesuai dengan norma, kaidah, hukum yang berlaku yang ada di masyarakat, secara otomatis kita bisa berjalan dengan konsekuen. Contohnya, agama Islam dengan ajaran yang telah dijalani, agama lainnya harus menghargai. Karena di dalam ajaran agama tersebut, dia mempunyai suatu kebenaran yang dimana dianggap agama tersebut menurut penganutnya dia benar. Secara otomatis agama lain harus menghormati dan menghargainya. Yang kedua, toleransi. Kita harus menghormati dan menghargai antara pemeluk satu dengan yang lain. Karena keyakinan yang dimiliki setiap agama yang dianutnya itu sudah dianggap benar di dalam ajarannya masing-masing. Oleh sebab itu, kita hidup di negara kita, yaitu negara Indonesia, yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Di situ diatur di dalam Pancasila, sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Berarti menunjukkan kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus yakin terhadap suatu agama dan harus memilih salah satu agama. Yang kedua, diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45, yaitu pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 menerangkan bahwa warga negara Indonesia harus memiliki Tuhan. Yang kedua, sesuai yang dianut, sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Oleh sebab itu, kita hidup di masyarakat secara tidak langsung, kita harus mengarahkan terhadap kerukunan yang secara otomatis agar hidup kita bisa damai. Metode penelitian pentingnya dalam pembangunan toleransi. Yang pertama, yaitu tidak satupun agama yang mengajarkan penganutnya untuk menjadikan jahat. Mengapa? Karena semua ajaran agama di situ yaitu mengajarkan yang sebagaimana dianggap bahwa agama itu adalah ajaran yang paling baik. Yang kedua, adanya persamaan yang dimiliki agama-agama. Jadi di dalam suatu agama mempunyai suatu persamaan dalam keyakinan yang dianggap agama tersebut memiliki suatu dalam filsafat kebenarannya. Yang ketiga, adanya perbedaan mendasar ajaran tentang yang diajarkan agama-agama. Jadi setiap agama itu memiliki suatu dasar yang dianggap bahwa ajaran tersebut memiliki ajaran yang sesuai kitab yang dimilikinya. Yang keempat, adanya bukti kebenaran agama. Jadi masyarakat dalam memilih agama, memeluk agama, sudah secara tidak langsung dia membuktikan dengan adanya ajaran yang di dalamnya dianggap bukti suatu kebenaran. Yang kelima, tidak boleh memaksa seseorang menganut suatu agama
atau suatu kepercayaan. Jadi yang kelima yaitu tidak boleh memaksa orang lain bahwa orang lain harus menganut terhadap ajaran agamanya dia. Karena yang ada di situ adalah orang sudah mempunyai atau memiliki bukti bahwa suatu agama adalah mempunyai penilaian di dalam filsafat kebenarannya. Oleh sebab itu, dalam landasan 5 prinsip itu, hal yang harus lebih ditunjukkan oleh semua umat beragama, yaitu untuk melihat persamaan-persamaan dalam agama yang diyakini, seperti dalam hal perdamaian, kemanusiaan, membantu program pemerintah, dan mencerdaskan anak bangsa, atau membantu program pemerintah agar rakyat mendukung dan mengawasi program pemerintah dalam memberantas kasus-kasus korupsi di Indonesia. Di dalam poin-poin inilah yang salah satu dilakukan oleh tokoh-tokoh lintas agama pada era reformasi. Anak-anakku yang kita banggakan, secara metode penelitian kerukunan umat beragama, marilah kita tingkatkan dan lebih kita bersyukur karena yang Anda miliki di dalam ajaran agama menurut kalian adalah yang paling bagus. Antara agama satu dengan yang lain jangan sampai mengolok-olokkan, karena itu bisa menimbulkan suatu hal yang sifatnya negatif atau desintegrasi, ya. Karena apa? Menganggap kalau dia agama yang baik untuk dia sendiri, sedangkan agama yang lain itu mudah terjadi desintegrasi, perpecahan. Anak-anakku yang ku sayangi dan yang ku banggakan, karangan teori dalam kerukunan pada bagian lainnya juga bisa mengenai istilah kerukunan juga. Biasanya bermakna suatu proses untuk menjadi suatu kerukunan. Oleh karena itu, sebelumnya adanya tindakan di dalam kerukunan serta kemampuan dan kemauan, langkah untuk mencapai seperti ini memerlukan proses waktu serta dialog saling terbuka, menerima, menghargai sesama serta cinta kasih di dalam kerukunan antar umat beragama. Oleh sebab itu, di dalam kerukunan dan damainya dinamika kehidupan umat beragama di dalam segala aspek kehidupan, seperti aspek beribadah, toleransi, dan kerjasama antar umat beragama di dalam Islam juga diajarkan bahwa manusia ditakdirkan Allah sebagai makhluk sosial. Di dalam kerukunan, manusia sebagai makhluk sosial, bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan oleh orang lain. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia yang kita menganggap sebagai makhluk sosial, kita harus menghargai, menghormati terhadap manusia atau masyarakat yang ada di dalam lingkungan tersebut. Yang terakhir sekarang, hasil dan pembahasan hubungan kerukunan dan toleransi antar umat beragama adalah yang pertama, yaitu dalam konteks kepentingan negara dan bangsa. Di dalam kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan umat beragama.
adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan sikap toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai, kesetaraan dalam pengalaman ajaran agama, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat atau berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, di dalam negara kita, yaitu negara Indonesia, perlu dengan adanya kerukunan hidup antar umat beragama merupakan fondasi yang harus diciptakan bagi pembangunan di Indonesia. Sementara waktu ini yang telah kita terangkan dari mulai kemarin sampai nanti, kita bisa memahami makna dan arti sebagai kehidupan dalam kerukunan berumat dan beragama. Kita akhiri waktu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.